Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Review di sini. Setelah sekian lama saya tidak membuat video karena ada kesibukan saya bikin konten komersil. Oke, kali ini saya ingin mereview sebuah AC, yaitu AC merek Panasonic ya. AC ini saya gunakan atau saya beli untuk menggantikan AC LG saya, seri lama yang sudah tidak bisa diperbaiki kembali dan juga umur pemakaiannya sudah lebih dari 10 tahun. Maka dari itu setelah saya melihat sana sini, membaca sana sini, akhirnya saya putuskan untuk membeli AC Panasonic dengan seri CS LN5 UKJ. Seri ini adalah seri yang menggunakan refrigeran R32 atau yang paling baru ya. Seperti kita tahu untuk refrigeran ini ada yang menggunakan R22, kemudian R410A dan juga R32. AC jenis ini adalah AC biasa ya, bukan inverter. Seri Panasonic ini bukan inverter. Kemudian ini untuk wattnya adalah sekitar 390 watt. Ini jadi tidak beda jauh dengan AC yang saya gunakan sebelumnya, merek LG. Oke, saya menggunakan AC LG saya itu sudah sekitar 10 tahun dan saya rasa untuk pemakaian ini listriknya juga tidak boros ya, biasa saja. Dengan pemakaian sehari bisa lebih dari 12 jam nyala. Maka dari itu setelah saya search sana sini, saya putuskan untuk membeli AC Panasonic seri CS LN5 UKJ ini karena beberapa pertimbangan. Yang pertama karena wattnya juga sekitar 390, 350, 390. Kemudian ini cocok untuk kota saya yaitu Balikpapan di tepi, maksud saya dekat pantai. Jadi saya menginginkan unit yang kuat dalam arti tidak mudah korosif gitu. Dan ini untuk casingnya terbuat dari seperti campuran baja ringan ya. Kemudian untuk bagian-bagian dalamnya, untuk bagian evaporator maupun bagian luarnya itu juga dilapisi dengan ya seperti cat material warna biru yang katanya ini adalah lebih tahan terhadap karat. Kemudian AC ini juga setelah saya pakai 6 bulan, saya bisa memberikan review bahwa AC ini mudah sekali untuk dibersihkan. Karena hanya perlu membuka beberapa baut saja, kita udah bisa buka unit dalamnya ya. Ini review saya, ya review setelah 6 bulan saya pakai. Jadi tidak hanya bagaimana AC ini di dalam sehari-hari, tapi juga bagaimana di dalam perawatannya. Jadi di dalam sehari-hari AC ini saya gunakan di suhu sekitar 22 sampai 24 saja. Jadi umur pemakaian ini baru 6 bulan, tapi saya rasa untuk review masih udah sangat cukup ya untuk memberikan review dan kinerjanya. Jadi saya beli sekitar bulan Oktober ya mungkin sekitar 6 bulan sampai sekarang ya, 6 bulan lebih dikit. Itu untuk pendinginan ruang 3x3 sangat-sangat cukup ya. Sangat-sangat cukup dan cepat. Jadi saya biasa hanya menggunakan blower speed paling kecil, saya arahkan ke atas. Jadi saya tidak terkena ke tubuh saya dan keluarga langsung ya. Kemudian juga untuk suhu ini saya set di 22 sampai 24 itu sudah dingin. Saya mesti tidur mesti pakai hoodie ya, mesti pakai sweater dan juga mesti pakai selimut. Kemudian untuk pendinginan cepat dan untuk ini yang penting adalah pemakaian listrik. Jadi untuk AC saya yang sebelumnya LG setengah PK juga itu saya dalam sebulan itu listrik total semuanya itu sekitar 500 listrik voucher ya, prepaid atau prabayar. Jadi sebulan saya sekitar 500. Nah itu bagi saya itu adalah wajar karena dari dulu udah bertahun-tahun, udah lebih 10 tahun juga pemakaiannya seperti itu. Dan sekarang pun setelah saya coba 6 bulan juga pemakaian listrik tidak ada peningkatan atau penggunaan listrik yang berlebih ya. Dalam arti voucher yang saya beli sekitar 500.000 juga habisnya juga sekitar 30 hari. Itu wajar dan inilah yang saya cari. Jadi unit AC yang mendinginkan ruangan dengan bagus, kemudian tidak berisik dan juga irit ya. Oke. Itu sekilas dari review saya ya. Oke. Jadi untuk review untuk bagian ini ya, untuk bagian unit indoornya saya rasa bentuknya cantik ya, bentuknya manis gitu. Kemudian untuk bagian outdoornya, nah ini yang bagus ya. Jadi materialnya juga solid, terbuat dari semacam baja ringan
tapi kuat ya. Kemudian sepertinya juga anti karat ya, seperti yang dibilang di produk juga dilapisi di evaporator maupun di bagian luar pembuang panasnya itu ada lapisan warna biru sehingga lebih tahan karat ya. Oke, kemudian untuk refrigeran menggunakan R32 atau yang direkomendasikan lebih aman untuk lingkungan. Oke, sekian dari saya untuk review internalnya. Nah, saya sekarang akan lanjut ke bagian ini ya, cara pembersihannya. Nah, salah satu hal yang saya cari dari AC itu adalah ketika membersihkan harus mudah dibersihkan. Nah, ini adalah bagusnya AC Panasonic seri CS-LN 5 UKJ ini adalah untuk membuka. Nah, rekan-rekan hanya perlu membuka tiga baut ya. Ada di kiri, kemudian ada di kanan ya, kemudian ada di atas ya. Setelah Anda tarik ininya, filternya, nah, kemudian dilepas dengan cara dilepas dulu kaitnya di bagian atas. Ini ada kait-kait di bagian atas ini dilepas semuanya. Nah, baru kemudian dilepas. Nah, setelah itu, pada saat kita mau membersihkan, bagian-bagian kelistrikan ditutup dulu. Bagian listrikan ditutup dulu dengan plastik, ya. Bagian ini juga diselotip dulu. Bagian stekernya diselotip semuanya. Bagian yang terkena kemungkinan terkena semprotan air, bagian-bagian elektroniknya harus kita tutup dulu ya. Setelah itu kita pasang ini talang ya, talang buatan untuk menampung air. Oke. Untuk semprotan ini saya menggunakan semprotan dari keran air ya. Kebetulan di rumah saya tekanan air dari WTP-nya cukup kencang atau sangat kencang bahkan. Jadi saya bisa gunakan untuk membersihkan AC. Tentu saja pilih dengan ini ya, debit yang kecil aja, jangan terlalu besar. Oke, setelah semuanya ditutup dan diposisikan seperti ini, mulai disemprot bagian atas pelan-pelan. Bagian atas, kiri, kanan ya. Kemudian ke bagian bawah ya. Seperti itu. Kemudian juga di bagian ini ya, blowernya. Agak mengintip dikit nih bagian blower, disemprot dulu. Oke. Nah, sekarang saya udah selesai membersihkannya ya. Oke, di bagian bawah kita akan lihat blowernya dulu udah mulai bersih ya, udah kelihatan bersih. Juga di bagian atas juga mulai bersih ya. Oke, kita akan keringkan ya. Kita akan keringkan dulu sebelum dipasang ya. Setelah itu kita akan pasang pelan-pelan semuanya. Untuk memasangnya kembali berkebalikan dengan yang tadi. Oke, sebelum dipasang pastikan diseka dulu ya bagian-bagian yang ini, bagian-bagian dalamnya kita seka dulu dari air-airnya. Kita bersihkan dulu supaya tidak ada air bekas semprotan tadi ya. Kalau air yang dari talang dan juga dari blowernya itu sudah terbuang melalui jalur airnya tersendiri ya. Jadi kalau di talang tadi untuk membuang air dari ini evaporatornya ya. Kemudian untuk yang ini kipas bawah ini blowernya itu saya buang dari talang yang saya pasang. Teman-teman pastikan dulu ya semuanya sudah oke, semua sudah bersih, semua sudah kering sebelum dipasang tutupnya ya. Oke ya, sekarang saya akan pasang. Nih. Nah teman-teman ya, ini tidak repot pasangnya, hanya didorong nih seperti ini ya.
Ini kuncinya nanti masuk ke sini, sama yang di sana ada 4 juga. Cukup didorong gini, 1 ya, 2, 3 ya. Yang di sini 4 satunya. Oke, tutup sendiri. Kita tes ya. Oh, man, nyemprot. Iya. Buang air dulu. Langsung deh dibuang semua airnya sama blowernya. Kita seka dulu ya. Tunggu dulu, dia masih buang airnya. Mantap teman-teman, bersih sekarang. Dingin banget, men. Di kutub. Kita buang dulu air di dalamnya, kita speed tinggi dulu. Kita speed fan speednya kita tingkatkan, kemudian swingnya kita cek dulu. Nah, oke, semua. Aduh, dingin banget, men. Oke teman-teman, pada saat membuka ini cukup kesulitan ya. Karena kemarin pada saat saya pasang ini, saya nyuruh tukang AC untuk pasang ini, saya udah pesen supaya dikasih space untuk obengnya bisa masuk seperti ini ya. Baik teman-teman, itu dari saya ya tentang review singkat tentang AC Panasonic CS LN5 UKJ dan juga cara membersihkan unit indoornya ya. Karena unit outdoornya saya belum bisa buka, saya mesti pakai obeng jenis sudut ya. Angle driver screwdriver karena kemarin tukangnya masangnya terlalu mepet ke tembok. Jadi saya mesti order dulu angle screwdriver untuk bisa membuka ini, untuk bisa membuka outdoor unit ini. Nah, outdoor unit ini sebagai ini gambarannya ini sangat mudah dibuka ya, hanya perlu membuka skrup di bagian kanan, kiri dan atas, baru kemudian ditarik bagian tutupnya. Dari situ nanti kita tutup, baru kita semprot. Mudah sekali teman-teman ya. Oke, demikian dari saya teman-teman. Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya.